Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik semuanya ya. Murah rezeki dan dilancarkan segala urusannya. Masuk ke kapten yang keempat yang bisa kita review. Mungkin yang kelima maaf. Di sini ada Kapten Extron. Buat teman-teman mungkin udah ada yang tahu, tapi kali ini saya berkesempatan untuk mencoba mereview Kapten God Label X Teben yang kelima. Setelah kemarin kita mereview Razer, setelah kita mereview Cencaru dan Centaur, dan saya juga setelah mereview Safaya, kita masuk ke Extron ya. Untuk Extron ini bisa dibilang yang saya lihat tampilannya keren ya. Ada dua warna hitam gold sama warna hitam merah ya. Yang kita pegang Qadarullah ukuran 2000 warna gold seperti ini. Nah, Kapten Extron X Teben dengan performa yang buat saya bilang Kapten semuanya ajib ya. Ganteng banget. Bunyi klikernya juga dewasa. Kenapa setiap nge-review ada notifikasi Shopee mulu ya? Nah ini ya, Kapten God Label X Teben Extron 2000 dengan fitur yang sama. Fitur yang dimiliki oleh Kapten God Label. Dan ukurannya hanya ada di 2000, 3000, sama 6000. Fiturnya apa aja? Sebetulnya fitur yang paling kerasa. Nah, dari Kapten ini, kalau yang saya pantau, ini line rollernya enak banget. Klikernya suaranya dewasa. Dan ini klikernya juga punya durability yang bagus. Feel dari drag yang enak banget. Jadi setiap penambahannya nggak bikin kaget tension tali. Setiap penambahannya itu smooth. Di samping itu untuk bearingnya juga banyak ya. Bearingnya banyak. Untuk material tahan karatnya bagus. Walaupun dia tidak menuliskan emblem saltwater. Untuk feel putarannya semuanya smooth. Dan semuanya sebetulnya di setiap handle-nya itu ada bearing. Cuma ada yang bisa kebuka, ada yang enggak. Ada yang dipantek, ada yang dibaut. Itu biasanya kalau yang dibaut itu yang pakai round knob bulat, umumnya ada di ukuran 4000 dan 6000. Kalau kemarin saya sempat nge-review Cencaru Centaur 4000 6000 itu dua-duanya knob bulat. Nah, untuk ini Extron ini ukuran 2000 pakai handle gepeng, dan di sini kelihatan ada bearing ya. Nah, di dalam situ ada bearing 2. Dan ini feel-nya enak banget sih. Untuk hand gripnya atau pegangannya dia pakai T-rubber. Untuk body rotor dia pakai grafit, dan untuk rotornya buat saya ini keras untuk size 2000 ya. Maksimal dragnya mungkin di berapa kilo nih? Di 10 kilo. Gede banget. Untuk ukuran 2000 10 kilo itu gede ya. Terus untuk bobot Extron 2000 yang suka main galapungan ya, ini bobotnya sesuai spesifikasi atau enggak? Spesifikasinya 250 gram. Kita cek 255 ya. 252 ada miss 3 gram ya, sedikit ya. Nggak masalah, nggak miss jauh. Nah, ini buat teman-teman Kapten Extron, buat teman-teman yang suka main galapungan, mungkin Galatama di ukuran 3000 juga oke. Dan harganya yang saya dapat kalau di sosial media itu di marketplace itu yang paling hemat di 369 ya. 369 harusnya kalau teman-teman check out itu ada voucher sih biasanya ya. Biasanya ada beberapa voucher. Nah, itu teman-teman coba dipantau-pantau aja. Kalau teman-teman mau check out, digaskan di link yang ada di deskripsi nanti ya. Karena mungkin beberapa link yang saya masukin hasil sortiran juga dengan penawaran terbaik ya. Ini guys, Kapten Extron, dia pastinya sudah screw-in power handle juga. Nah, screw-in power handle, terus 9 bearing udah pasti, one way udah jelas ya. Untuk rasionya sama, rasionya di rasio universal 5.2:1, dan untuk rubber seal-nya ada di kurang lebih 5 titik rubber seal ya. Nah, seperti ini guys. Kapten Extron 9+1 ball bearing rasio 5:1. Seperti biasa di bagian handle-nya dia ada logo Kapten, dan di bagian tutup handle ya. Di bagian handle-nya ada Teben. Seperti itu. Lalu untuk performa dari
line roller. Kemarin kita nyobain line roller kalau keluar. Sekarang saya mau coba kalau line rollernya posisinya lagi ngegulung. Saya pause dulu sebentar. Oke, di sini saya udah masukin tali dan mungkin sedikit detail pada line roller. Kalau line roller keluar itu kan sudah umum ya. Dia smooth seperti ini. Nah, kali ini saya mau coba itu di depan ada gulungan. Saya sendirian, tidak ada yang nahan dan tensionnya sangat-sangat ringan. Ini ketika kita ngegulung, nah dia line rollernya itu sensitif banget. Dengan teknologi Titan Ceramic Line Roller dan double bearing yang ada spacernya. Jadi di bearingnya itu ada spacer, terus di bagian atasnya ada nilon. Ini harusnya sih ya bisa benar-benar ngejaga kualitas tali kita supaya minim gesekan. Cukup tali itu tergesek pada cincin joran, tapi jangan sampai tergesek juga di line roller. Dan ini kinerjanya menurut saya bagus banget. Teman-teman bisa lihat, setiap pergerakannya benar-benar ringan. Apalagi dengan warna line roller yang keramik seperti itu. Ini ringan banget. Dan dia sensitif. Kalau posisi keluar mah udah umum ya. Ketika drag paling longgar pun dia berputar paling ringan dragnya. Padahal ini tali PE yang bisa dibilang karakternya licin ya. Karakternya licin. Dan ini salah satu nilai plus yang mungkin kalau teman-teman suka dengan rapihnya tali, suka dengan menjaga kualitas tali supaya nggak terlalu gampang rapuh, ini line roller menurut saya jadi acuan dan bisa ditiru sama brand-brand lain. Ini keren sih. Line roller 2 dengan floating di tengahnya dan silikon atas bawah. Ini keren ya. Nah, buat teman-teman yang mau Kapten Extron udah pasti the best. Seperti apa dalamannya? Kita bongkar dulu talinya sebentar. Oke, tali sudah keluar. Sedikit informasi, takutnya teman-teman nyangkanya, "Bang, talinya gede, itu mah keset." Enggak, Bang. Ini talinya kecil banget ya, PE1. Diameternya kurang lebih 0,15 gitu ya, kurang lebih ya. Ini kecil banget, salah satu tali yang kecil yang saya suka untuk main UL. Nah, ini kecil banget. Kecil banget ya, kayak benang jahit. Ini PE1. Mungkin bukan PE08, bukan PE06, tapi yang saya tahu PE1 dari merek ini itu paling kecil dibanding PE1 yang lain ya. Jadi ini kecil banget. Oke, sekarang kita langsung ke bagian jeroannya aja. Bagian operasi bedah. Operasi bedah ya. Kita intip-intip aja di sini. Untuk breakingnya dia pakai ASDC atau ASDC, teknologi untuk tension atau smoothnya dari drag. Terus dia pakai DCCS ya. DCCS, saya lupa bentar. DCCS. Ya, betul ya. Oh, DCCS itu drag licker. Sorry, DCCS itu untuk drag lickernya. Nah, untuk teknologinya ini ASDC sih, Automatic Sensing Drag Control. Nah, untuk key washernya sudah bagus, aman. Ini gak gampang menyerah, gak gampang karatan. Apalagi didukung dengan Carbotech ya, Carbontex untuk dragnya. Itu salah satu nilai positif. Terus cutting spool yang gokil bener. Safety clip sudah menggunakan bahan besi. Nih ya, ini bisa dilepas juga safety clipnya. Nah, ini drag licker yang DCCS itu apa namanya, bisa dibilang tough ya. Dia nggak gampang menyerah, tapi untuk volume bukan volume yang kalau teman-teman suka yang gacor banget, nggak, ini dewasa. Terus untuk bibir spoolnya cakep banget, the best lah ini ya. Untuk bagian depan kemarin di Savaya udah kita bongkar ya, jadi mungkin saya bikin perwakilannya dari Savaya aja. Di sini bagus materialnya, dan untuk bagian giginya itu bautnya pakai kuningan. Terus di bagian pernya, dia pernya ada satu spacer. Jadi detail ya, bisa dibilang buat pecinta kesempurnaan lah ya, bisa dibilang kesempurnaan. Ini masuk kategori yang luar biasa sih. Nanti kata orang, "Bang, tapi harganya ketinggian." Nah, kalau harga 300.000 mah itu tergantung ke brandnya ya, tergantung ke harga produksi dari barangnya. Kalau harga produksinya tinggi, masa iya harus dijual murah?
Nah itu aja. Kalau misalkan teman-teman ada yang nganggap mahal, ya mungkin ya belum, atau ya mudah-mudahan dibanyakin aja rezekinya, intinya gitu sih. Tapi untuk performa secara keseluruhan sih yang saya lihat ini oke. Beberapa reel Kapten yang udah kita review, menurut saya tanpa embel-embel SW, dia punya apa namanya ya, kualitas yang beranilah mau turun di mana juga ya. Mau di air tawar, mau di air asin, ini aman. Ini juga kawat penahannya ini kuat banget guys. Kalau yang lain rata-rata pakai o-ring ya, pakai o-ring doang di depan sini. Kalau ini pakai kawat penahan. Untuk support bearingnya di sini ada 2. Dan ini harusnya kan jadi nilai lebih ya. Ntar saya coba keluarin dulu, ini agak nyangkut. Tuh, diem ini dudukannya bagus ya. Jadi frame-nya rumahnya aman banget. Dan di sini nanti kan ada itu ya, ada pin. Jadi setiap Kapten dengan standar God label X-Tebennya ini ya, Kapten X-Teben, itu semua pakai pin di bagian dudukan untuk klikernya, dudukan untuk bearing support ke spoolnya. Itu keren. Untuk hasil tali juga sebenarnya tadi udah rata ya, teman-teman mungkin bisa lihat itu sebetulnya sudah rata banget. Dan di Kapten Razor saya udah tes full, itu saya isi full, itu rata dan itu keren. Jadi kita pas udah beli nggak perlu setting-setting lagi lah, tinggal langsung gas, mancing, isi tali, pasang joran, udah aman. Oke, bentar di sini, udah lepas ya. Ini masih sama ya. Dan untuk bodinya ini glossy, keren sih. Ada umpakan di belakangnya. Untuk putaran bebas tanpa handle seperti ini, licin banget karena support bearingnya itu udah cukup banyak ya. Bagus sekali. Dan rubber seal yang ada di sini, juga itu tidak bikin keset ya. Mungkin teman-teman berpikiran, "Bang, rubber seal diselipin di sini itu bikin keset nggak?" Buktinya ini lancar ya, nggak bikin keset sama sekali. Terus kalau ada rubber seal di sini, itu juga kan sebetulnya nggak bikin keset ya. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman dapat reel yang keset, itu banyak faktor ya, banyak faktor itu harus dicoba dibongkar atau ya diperiksa kira-kira dari mana sih faktor kesetnya. Tapi kalau ini insya Allah aman semua sih. Saya coba buka dulu untuk rotornya. Oh, ini ketat semua ya, bagus. Kekencengan tenaganya guys. Nah, ini rubber seal di sini. Oh, di dalam ini ada pemberat ya. Jadi bisa dibilang dengan rotor yang seperti ini, pemberatnya itu ternyata lampunya kejauhan guys. Pemberatnya ada di dalam. Ini keren sih. Hidden ya, tertutup. Pemberatnya tertutup. Nah, ini nih teman-teman yang rubber seal menurut saya ternyata bisa dibilang performanya nggak kelihatan, tapi fungsinya vital ya. Itu rubber seal yang di sini nih. Ini rubber sealnya klop banget, nutup banget ya. Jadi asik. Ketika ini ketemu ini, jadinya nanti full aja ketutup, jelep gitu. Itu bagus sih. Jadi untuk cipratan-cipratan dari sini, dari rotor yang bolong, walaupun ini ketutup, tapi kan ada akses di sini. Nah, ini ditutup lagi sama Kapten. Itu salah satu yang perlu diperhatikan ya. Mungkin beberapa brand lain ada yang belum, tapi ini salah satu yang terbaik sih. Dengan hal-hal seperti itu bisa menyelamatkan bearing di pinion ya, karena bearing pinion yang saya tahu paling banyak makan korban kalau udah kena ciprat yang dahsyat lah ya. Nah, ini line rollernya. Ini ada satu plastik atau silikon di sini. Ini kan mengurangi gesekan antara keramik line roller ini dengan dudukan bel arm ini ya. Nah, jadi ini bisa berputar dengan sangat lancar, ditunjang sama 2 bearing, yang di bearingnya itu ini tuh ada floating ya, ada
ada spacer di tengahnya. Jadi bearingnya ini nggak saling bergesekan satu sama lain. Ntar saya coba tarik dulu bearingnya. Aduh. Nah ini ya, ini ada spacer. Ini penting sih kalau buat saya pribadi, buat yang suka hal-hal detail ya, atau bisa dibilang hal-hal kecil yang tidak diperhatikan, ternyata ini berfungsi dengan baik. Jadi double bearing, terus ada floating. Nah itu kan keren. Kalau teman-teman banyak komen, ya main shaftnya, di pinionnya bearingnya cuma satu. Apa kabar dengan line roller? Apakah ini tidak diperhatikan? Ya, jadi setiap produk punya plus minus masing-masing. Ini positifnya di Captain Gold Label hampir seluruhnya dia pakai floating antar dua bearingnya. Itu keren sih. Harusnya ditambah lagi di sini ya. Floating di antara dua support bearing di spool, harusnya itu lebih sempurna. Oke, untuk bel spring gate aman, otomatiknya juga aman, udah pakai bahan besi atau metal. Jadi sudah standarnya. Apalagi dengan harga 300.000 lebih ya, 300.000 lebih, sudah selayaknya semua menggunakan material yang terbaik ya, yang bisa dipersembahkan dari satu brand buat para angler pengguna. Oke, bagian sini ini berapa bearing ya? Saya lupa. 9 kan? 9 plus 1. Mungkin penempatannya mirip-mirip semuanya ya. Bearingnya di pinion, di bagian handle kanan kiri, di bagian tadi handle itu ya. T-bar handle-nya atau di round knob-nya di situ 2. Jadi di sini aja udah ketemu 2, 4, 6 ya bearingnya. Di sini 7, 8, 9. Nah, di sini sebetulnya ada 3 bearing yang ada di dalam sini ya. 7, 8, 9 itu aja untuk per bearingannya yang saya ketahui ya. Tapi kita buka aja. Kita lihat aja. Oke, penutupnya seperti ini. Betul ya, di sini ada support bearing besar. Di sini ada one way-nya, tetap di situ aja, nggak perlu dibongkar menurut saya pribadi juga. Terus di sini ke bagian body ini cuma tinggal buka 4 baut. Jadi nggak ada baut di cover belakang sini nih. Cover belakang sini nggak ada. Ini tinggal buka 4 baut aja. Ini bautnya nggak mau ngikut ke obeng, jadi harus dilepasin satu-satu ya, atau nggak dibalikin. Nah kan pada jatuh satu-satu. Kecil yang satu di sini kecil. Nih di sini sama ya, ada o-ring juga ya. Nih buat teman-teman. Di sini juga ada o-ring. Ini karena warnanya full black jadi agak-agak samar ya, nggak kelihatan. Hati-hati dengan pair switch anti reverse-nya ya. Oke, udah. Bodi belakangnya kita nggak ada cover kan ya, jadi tinggal buka aja. Kita congkel dari sini pelan-pelan. Ada cover, oh ada cover kecil ternyata. Cover kecil di bagian bawah aja. Dan ini juga ikut ke baut paling belakang. Di sini kayaknya untuk support slider shaft-nya biasanya kalau di ukuran kecil itu 1 ya, tapi ini 2 guys. Ini 2 ya untuk slider guide-nya ya. Ntar ini nggak mau ngikut, ini nggak mau ngikut ya. Saya coba lepas dulu. Wah, nggak mau ngikut guys. Ini slider shaft-nya 2 ya teman-teman. Biasanya di ukuran gede doang. Kemarin di Razer itu saya 1. Terus di Centaur karena ukuran 4000 dan 6000 itu saya dapat 2 ya. Kalau ini ukuran kecil isinya 2. Itu harusnya bagus ini. Ntar dulu. Waduh, nyangkut guys. Saya coba bongkar dari mana ini. Bisa dong, dapat dong. Nah ini kalau nyangkut gini
Kalau bisa pelan-pelan ya, karena takutnya giginya kalau pakai besi itu ngerusak gigi. Sebentar saya mundur dulu ya, ini agak keras soalnya. Oke, udah dapet ya, main shaftnya udah kebuka. Harusnya kalau main shaftnya udah kebuka ini lebih mudah. Tapi ternyata masih sama-sama susah ya, sama-sama susah. Ini bisa dibilang cukup presisi sih, ketat ya. Jadi untuk pemasangan gear terus ke ininya presisi sih. Oke, seperti itu aja tuh ya. Saya nggak akan coba paksa ini untuk keluar karena ini kan sekedar review ya, bukan servis dan tidak ada kerusakan apa-apa. Intinya di sini ada bearing kiri kanan dan rubber seal ada di dalam sana. Terus di bagian OSC gear dia ada baut dan itu ada busing kuningan yang saya tahu. Ini agak keras, bukan saya tidak mau tapi kurang lebih konsepnya sama ya. Jadi 9 bearingnya ada, materialnya bagus semua, body rotor grafit yang keren, teknologi Captain God Label X-Stubben yang bisa dibilang semuanya bekerja dengan baik. Dan selalu tetap saya suka dengan kinerja line rollernya ya, Titan keramik line rollernya dengan support bearing dan ada silikon atas bawah ya, ring silikon atau spacer silikon, itu keren. Semoga membantu buat teman-teman. Ini review saya tentang Captain X-Tron. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh nanti kita ngobrol di komen aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.